Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah Kristen KTP atau Kristen Pejuang. Siapa kamu? Saudara, kita kerap mendengar istilah Kristen KTP sebagai sebutan bagi orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristiani. Tetapi hidupnya sama sekali tidak mencerminkan sikap hidup Kristiani. Jadi, kekristenannya hanya tertera di KTP, tidak tampak dalam kehidupannya sehari-hari. Dari makna tersebut, ada orang yang kemudian memplesetkan kepanjangan KTP sebagai Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen tanpa pertumbuhan, atau Kristen tanpa pelayanan. Kamu yang mana? Apabila mengacu pada kebenaran firman Tuhan hari ini, kita juga menemukan sebuah arti yang baru lagi, yaitu Kristen KTP, yang berarti Kristen tanpa persekutuan. Persekutuan dengan siapa? Persekutuan dengan Allah. Artinya orang tersebut pergi ke gereja, bahkan melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Tuhan. Aktivitas dan pelayanannya kering. Seumpama robot yang bisa bergerak ke sana kemari, tetapi tanpa jiwa yang hidup. Yohanes menyebutkan bahwa salah satu ciri orang yang tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah adalah masih hidup dalam dosa atau kegelapan. Ia bisa saja rajin ke gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sama sekali tidak menunjukkan sikap Kristiani. Bahkan tidak jarang dengan sadar melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Allah. Hari lepas hari kita harus selalu mengevaluasi diri kita. Jangan biarkan kita hanya menjadi Kristen KTP karena hal itu tidak diperkenan oleh Allah. Persekutuan dengan Allah penting bukan hanya sebagai dasar pelayanan kita, melainkan juga sebagai landasan hidup sehari-hari kita. Kita harus cepat berbalik dengan membangun kembali relasi dengan Allah secara benar. Saudara terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang begitu menantang. Apakah kita hanya Kristen KTP atau Kristen Pejuang? Kristen KTP adalah istilah bagi orang yang hanya beragama. Kristen yang secara identitas mungkin tertulis di kartu tanda penduduknya, ya ikut ke gereja, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan Kristus sama sekali. Sedangkan Kristen Pejuang adalah orang yang sungguh-sungguh hidup bagi Kristus, rela berkorban dan berjuang mempertahankan iman meski ada tantangan. Yesus sendiri berkata di Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, orang yang mau ikut Yesus, Bapak Ibu, mari kita harus melawan dosa. Menyangkal diri artinya melawan dosa. Saudara, dosa itu menyenangkan daging punya, hati-hati. Kalau saudara mau hidup benar, maka hidup kudus. Hiduplah dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Alkitab menuliskan, Yesus berkata, orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri. Artinya hiduplah untuk kebenaran. Pikul salib, rela menderita bagi Yesus setiap hari. Dan ikutlah Tuhan. Pertanyaannya muncul, apakah kita hanya sekedar Kristen KTP atau kita sungguh menjadi Kristen Pejuang? Kita lihat sekarang. Ciri-ciri Kristen KTP yang pertama, identitas tanpa komitmen. Mengaku Kristen tetapi tidak ada perubahan hidup sama sekali. Hanya sekedar nama, bukan gaya hidup. Ilustrasinya seperti orang yang pergi ke gym, punya kartu gym nih, tetapi tidak pernah berolahraga, tidak pernah nge-gym sama sekali. Identitasnya ada, manfaat sama sekali tidak ada. Yang kedua, hanya hadir secara jasmani tetapi tidak secara rohani. Rajin ke gereja memang, tetapi pikirannya sibuk dengan urusan dunia. Yang ketiga, iman hanya di bibir, tidak dalam tindakan hari-hari. Yesus berkata di Matius 15 ayat ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bertobatlah saudara, katakan amin. Nah, yang keempat adalah mudah goyah saat masalah datang. Seperti benih yang jatuh di tanah berbatu, cepat bertumbuh tetapi layu karena tidak berakar. Nah, contoh umum kita bisa lihat orang Kristen KTP itu di mana? Seperti apa? Seperti penggemar sepak bola yang hanya teriak, hidup timku, luar biasa. Tetapi tidak pernah ikut latihan, tidak pernah keringat, tidak tahu strategi, bahkan tidak pernah ikut bertanding. Hanya sebagai penonton doang, bukan pemain. Nah, sekarang kita lihat tentang ciri-ciri Kristen Pejuang. Yang pertama, mau memikul salib. Tidak hanya mencari berkat, saudara. Orang pejuang dalam Tuhan, mereka siap menanggung penderitaan demi Kristus. Itulah Kristen Pejuang. Yang kedua, taat firman meski sulit. Mereka bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan setiap hari. Yakobus 1 ayat ke-22 firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian,
kamu menipu diri sendiri. Nah, saudara, yang ketiga, ketekunan dalam doa dan iman. Seperti Daniel, saudara, orang Kristen pejuang, mereka tetap berdoa. Meski terancam masuk gua singa, tetap berdoa. Mereka berjuang bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah berani berbeda dari dunia. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menolak menyembah patung emas. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan yang kelima adalah mengasihi sampai berkorban. Nah, Yohanes 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Katakan amin. Nah, umumnya Kristen pejuang itu seperti tentara yang masuk ke dalam medan perang. Mereka tahu persis resikonya. Mereka tahu bisa terluka. Tetapi tetap maju karena tahu tujuan yang diperjuangkan. Katakan amin. Nah, sekarang kita lihat dalam kehidupan hari-hari. Saya berikan sebuah gambaran kira-kira begini. Bayangkan ada dua orang nelayan. Nelayan KTP hanya punya perahu dan jala, tetapi tidak pernah turun ke laut. Ia suka bercerita tentang laut, tetapi tidak pernah merasakan asin keringat dan perjuangan menangkap ikan. Nah, sebaliknya, nelayan pejuang adalah orang yang berani melaut meski ombak besar. Ia rela bangun subuh, basah kuyup dan berjuang, tetapi akhirnya membawa hasil tangkapan yang begitu luar biasa. Demikian juga Kristen pejuang berani berjuang dalam doa, pelayanan dan kesetiaan, sehingga kehidupannya menghasilkan buah. Nah, panggilan untuk kita adalah, saudara-saudara, Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk menjadi Kristen KTP. Ia memanggil kita untuk menjadi pejuang iman, pejuang doa, pejuang kasih, dan pejuang kebenaran. Boleh katakan amin. Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Boleh katakan amin. Mari saudara kita mengakhiri pertandingan ini dengan baik, dan capai garis akhir, finishing well, dan kita tetap pelihara iman. Amin. Sekarang sebagai penutup daripada khotbah ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk refleksi bersama-sama. Periksalah hati kita. Apakah kita hanya beriman di KTP atau sungguh-sungguh di hati? Bangun komitmen. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan doakan dan berdoa tentunya. Berani melawan arus dunia. Katakan tidak pada dosa meski semua orang melakukannya. Layani sesama. Jadilah berkat bagi keluarga, bagi pekerjaan saudara, dan juga bagi masyarakat. Saudara, dunia ini bukan untuk penonton iman, tetapi untuk para pejuang iman. Maukah kita berkata seperti Yosua? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda Kristen KTP atau Kristen pejuang? Mari kita memilih untuk menjadi Kristen pejuang yang setia sampai akhir, yang tekun melakukan firman Tuhan, yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang Kristen KTP dengan Kristen pejuang. Kami tidak mau menjadi Kristen KTP hanya kelihatan dari permukaan, tapi di dalam kami tidak melakukan apapun. Oleh sebab itu kami mau bertobat di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah setiap orang yang saat ini mengikuti daripada khotbah minggu bersama Boksu Willy di channel ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau menjadi Kristen pejuang. Kristen yang sungguh-sungguh. Kristen yang aktif. Yang punya iman. Yang bergelora. Yang sungguh-sungguh rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Hidup untuk kebenaran firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh mau melakukan tindakan nyata untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Bila kami semua orang-orang Kristen menjadi Kristen pejuang. Bukan Kristen KTP. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.